الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وسلطانه العظيم. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بكل نعمة أنعمتها علينا يا كريم يا منان يا ذا الفضل والإحسان. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Masjid Baitur Rahman, asallallahu al-azim an yaj'alani wa iyyakum min ibadir rahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di sini untuk acara halal bihalal dan mencintai Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kita di Telaga Kautsar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai ceramahnya yang sebentar, saya ingin berterima kasih dulu kepada Bapak DKM dan Takmir Masjid Baitur Rahman yang memberikan kepada kami sambutan yang luar biasa, dan kepada tokoh-tokoh hadirin semua yang dimana saya merasa sangat tenang dan sangat bahagia ketika masuk ke Masjid Baitur Rahman ini. Alhamdulillah. Kemudian pada malam ini saya ingin mengingatkan saja, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, wahai Muhammad, kepada mereka, karena peringatan akan menjadi manfaat bagi orang yang beriman. Kita insyaallah semua beriman, berarti harus, kalau kita diingatkan maka harus kita ingat. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka harus kita mau. Kalau kita disuruh sesuatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita mau juga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu." Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya keluarganya Allah? Artinya mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diangkat di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan kebahagiaan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diuruskan oleh Allah Subhanahu. Mereka tidak menunggu diuruskan, dipedulikan oleh manusia, tetapi mereka diuruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, karena mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena tema kita adalah hidup mulia bersama Al-Quran, apa saja yang kita akan merasakan ketika kita mulai kerja dengan Al-Quran. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa saja kerja dengan Al-Quran. Kemudian saya akan sebutkan beberapa keistimewaannya Al-Quran atau kerja dengan Al-Quran. Pertama, kerja dengan Al-Quran melalui 4 cara atau 4 jalur. Barangkali ada yang tidak ngerti bahasa Indonesia di sini. Ada? Sudah semua dimengerti enggak? Karena saya tidak bisa bahasa Jawa, mohon maaf. Kecuali makusun, nganggo, siji, luru, telu.
sedikit lagi. Tapi kalau bahasa Indonesianya insya Allah dipahami ya. Walau lugatnya beda dengan ahlinya, tapi insya Allah dipahami. Yang penting dipahami. Karena kalau saya berbahasa Arab lebih lancar, tapi mungkin tidak dipahami. Kerja dengan Al-Quran ada 4 jalur. Pertama, siapa orang yang termasuk kerja dengan Al-Quran? Pertama, penghafal. Kedua, ada yang menghafal 30 di sini, barangkali jangan melorongkan tangannya. 1, 2, 3, sama ibu. Belum ada. Semoga semua kita terkumpul bersama para penghafal di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Karena walaupun kita tidak mampu menghafal 30, tetapi masih bisa kita naik sampai surga tertinggi dengan cara nanti saya sebutkan. Surprise di akhir nanti. Yang kedua, selain menghafal Al-Quran, orang yang termasuk kerja dengan Al-Quran, yaitu keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang terus-menerus membaca Al-Quran, yaitu membaca seperti ibu yang tadi membaca yang suaranya sangat merdu, itu termasuk orang yang kerja dengan Al-Quran, karena beliau warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana, apa artinya warattilil Qur'ana tartila? Artinya bacalah Al-Quran sebagaimana ibu tadi membaca. Gimana tadi? Itu namanya warattilil Qur'an. Tadi surat Al-Baqarah halaman nomor 3 sebelah kanan. Innal ladzina kafaru sawa'un. Itu namanya warattilil Qur'an. Dan itu bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu namanya warattil. Bukan Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim maliki yaum. Bukan, itu bukan warattil. Dan itu tidak sesuai dengan bacaannya Nabi. Yang sesuai seperti ibu yang tadi, tapi lebih cepat sedikit. Lebih cepat saja. Karena itu bacaan yang membantu kita untuk memahami. Kalau orang cepat membaca, kita enggak mentadabburi. Tapi kalau kita Alhamdulillahi rabbil alamin, berarti kita mentadabburi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti itu. Orang yang ketiga, pertama menghafal, membaca. Orang yang ketiga adalah guru Al-Quran. Karena guru Al-Quran tidak bisa menjadi guru kecuali ketika dia menjadi apa dulu? Santri. Tidak mungkin orang menjadi guru Al-Quran kecuali dia dulu santri, belajar, hafal, bisa membaca dengan betul, makhrajnya sudah benar semua, baru jadi guru. Orang yang keempat adalah orang yang tadi saya mundurkan, yaitu yang surprise, yang bisa mengumpulkan 3 yang sebelumnya. Dengan melalui cara ini bisa saya mengambil pahala sesama menghafal Al-Quran, pahala sesama membaca Al-Quran, dan pahala sesama guru Al-Quran dengan cara membantu ahlul Quran. Kata Nabi SAW, orang yang mengajak untuk kebaikan seolah-olah dia sendiri yang melakukan kebaikan. Kalau saya memberikan satu mushaf Al-Quran kepada seorang santri atau kepada seorang mu'allaf, kemudian dia rajin menghafal, membaca, setiap pahala yang beliau dapatkan, saya juga dapat
setiap huruf yang dibaca oleh beliau dengan 10 pahala, saya pun dapat 10 pahala walaupun saya tidak membaca, dengan cara membantu ahlul Quran, memfasilitaskan ahlul Quran. Berarti dengan 4 cara ini, menurut saya tidak ada di antara umat Islam satu orang Muslim yang tidak bisa menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa menghafal 30, oke, kita bisa membaca setiap hari. Minimal bisa kita membaca. Karena saya di suatu kabupaten, Syekh, kita kerja setiap hari 14 jam. Kerjanya di gudang-gudang penjaga barang atau apa. Kerja setiap hari 14 jam. Bukan kerja perkantoran yang 8 jam atau 7 jam, tapi 14 jam. Dan kita tidak ada waktu kecuali sebentar saja ketika sholat. Kita sholat setengah jam pulang. Jadi kita kurang punya waktu untuk membaca Al-Quran. Karena saya waktu itu menyebutkan bahwa minimal bacaan Al-Quran setiap hari 1 juz. Harus kita punya wirid setiap hari. Mereka bilang 1 juz itu kita keberatan karena kerja kita gini. Oke, berarti bukan hanya ada orang yang tidak bisa menghafal, ternyata ada yang tidak punya waktu untuk membaca juga. Datang ke jalur ketiga, menjadi guru, itu pun lebih susah lagi. Dan jalur yang keempat, membantu ahlul Quran. Kira-kira ada yang tidak bisa membantu ahlul Quran? Kalau saya bilang tidak ada. Karena apa yang harus kita lakukan untuk membantu ahlul Quran? Minimalnya kita bisa memfasilitaskan mereka dengan 1 mushaf ini. Jangan lihat 1 mushaf ini untuk 1. Iya. Kalau setiap orang dari kita hanya bisa membantu dengan 1 mushaf, kali 100 orang kita kumpul 100 mushaf. Kita memfasilitaskan 1 untuk pesantren untuk 1 tahun atau 2 tahun. Setiap huruf yang dibaca kita dapat. Beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, kami distribusikan Al-Quran di kota Banjarmasin, Kalimantan Utara. Ustaz Wahidi, waktu itu Ustaz Wahidi, Ketua Cabang Banjarmasin. Kemudian kami antar Al-Quran ke salah satu pondok pesantren. Setelah 6 bulan, Ustaz Wahidi dapat telepon dari pondok pesantren itu. Maaf Ustaz, kita di sini butuh Al-Quran lagi. Baru saja nggak sampai 6 bulan kami distribusi di sana hampir 1000 mushaf Al-Quran. 1000 mushaf itu sama dengan 50 kardus ya Mas. Karena 1 box, 1 kardus isinya 20 mushaf Al-Quran. Katanya, ya soalnya Al-Quran yang kami terima beberapa bulan lalu banyaknya mengalami kerusakan, sobek-sobek kertasnya. Kenapa? Karena digunakan terus oleh para santri. Akhirnya Qurannya mengalami kesobekan. Jadi Qurannya santri beda dengan Quran kita yang masyarakat. Mungkin kita 5 tahun mushafnya di rak-rak rumah tetap cantik dan tebal debunya karena nggak dibagi. Tapi para santri sangat menggunakan terus-menerus Al-Quran sehingga saya dulu menjadi guru di pondok pesantren Muhammadiyah di Jawa Timur. Kemudian jarang sekali saya melihat mushaf yang ada kulitnya. Biasanya santri itu tidak ada kulit mushafnya. Kemana kulitnya? Hilang. Karena digunakan terus. Karena setiap hari
orang santri harus menghafal BR-nya satu halaman. Satu halaman ini berarti 15 baris harus dihafal. Orang santri untuk menghafal satu halaman, nah satu halaman maksudnya ini satu wajah. Untuk menghafal satu wajah ini harus diulang 50 kali lebih. Coba bayangkan orang mengulang satu halaman ini 50 kali. Tetap cantik di mushafnya, apalagi dicatat oleh gurunya. Ini salah di sini, nanti jangan ulang salah lagi. Ini dicentangin, ini diapain, dilingkarin. Jadi mushafnya mereka mengalami kesobekan, harus diganti setiap tahun sekali. Kalau kita punya anak di pondok pesantren, kita niatkan berapa mushafnya sudah diganti. Mereka sangat menggunakan. Dan fasilitas Al-Quran para santri itu dapat dari mana? Atau pondok pesantren itu dapat dari mana? Ada banyak pondok pesantren yang tidak bisa menyediakan Al-Quran secara terus bagi santrinya. Tetapi alhamdulillah ada lembaga yang sangat peduli terhadap rakyat Islam di Indonesia yang namanya BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Salah satu lembaga nasional yang terpercaya untuk berwakaf Al-Quran. Ada beberapa program lain, tetapi program utamanya wakaf Al-Quran. Kenapa? Karena kita tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia sebenarnya. Sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi kita yang akan datang di Indonesia yang akan menjadikan Indonesia selalu maju dan sejahtera, mereka harus punya ilmu dan sumber segala pengetahuan umat Islam ada di dalam Al-Quran. Ilmu dunia dan ilmu din dan ilmu akhirat semua dalam Al-Quran. Percuma orang menjadi dokter tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Karena itu dipahami oleh orang Gaza ini. Semua orang Gaza maupun dokter, guru, dan senior, siapa teknik harus menghafal Al-Quran atau beberapa juz dari Al-Quran sebagiannya. Banyak sekali kenalan saya dokter menghafal Al-Quran 30 juz dan mereka sekarang praktik kedokteran. Karena Al-Quran dulu baru ilmu dunia. Al-Quran ini bekalan untuk akhirat. Kita tidak akan menghadapi Allah di akhirat. Saya alumni Universitas Erlangga atau ETS atau apa, tetapi saya alumni Madrasah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kurikulumnya Madrasah Muhammad? Apa? Al-Quran. Nabi Muhammad SAW datang untuk mengajarkan kita Al-Quran. Karena itu Al-Quran selalu awal sebelum apapun. Karena itu kita ingin memberikan kesempatan kepada seluruh hadirin atas izin ketakmiran DKM Masjid Baitur Rahman untuk bergerak bersama Badan Wakaf Al-Quran. Karena Badan Wakaf Al-Quran tidak bisa melangkah kecuali ketika rakyat melangkah. Jadi BWA itu hanya jembatan di antara rakyat dan rakyat. Di sini di Masjid Baitur Rahman ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang termulia ingin berwakaf Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Badan Wakaf Al-Quran sebagai amanah. Kemudian nanti dicatat nama ibu-ibu dan bapak-bapak yang berwakaf. Ini Al-Quran adalah wakaf bukan dari BWA, bukan, tapi dari Ibu Khadijah, Ibu Dewi, biasanya banyak orang Jawa Dewi namanya. Atau Bapak Atmojo, banyak orang Jawa Atmojo ya namanya. Atau Yatmono seperti Ustaz Hussein Yatmono kan? Ya, abah kita di Badan Wakaf Al-Quran beliau juga. Nanti dicatat namanya. Ini Al-Quran seperti ini misalnya, ini contohnya. Nah ini kalau saya buka ini
Al-Quran ini adalah wakaf dari Untung Slamet 29 Januari 2024 BWA Cabang Tegal. Itu ada stikernya. Nanti Ibu Khadijah berwakaf, nanti namanya tercatat di sini. Kenapa tercatat di sini? Karena ini amanah dari pada ibu atau bapak tersebut. Kemudian nanti ketika anak-anak santri kita di pelosok pedalaman sana mendapatkan Al-Quran ini, kemudian mereka membaca, setiap huruf yang mereka membaca pahalanya mengalir kepada ibu atau bapak yang berwakaf. Oke. Sekarang apa saja kebaikannya Al-Quran? Karena waktunya malam, saya insya Allah agak cepat menyebutkan. Kata para ulama, ada 6 kebaikan bagi orang yang ingin kerja bersama Al-Quran. Dan 6 kebaikan ini kita bisa rasakan dan menikmati di dunia dan di akhirat. Subhanallah jemaah sekalian, selalu saya berpikir apa saja selain Al-Quran yang tetap berteman sama kita di dunia sampai ke akhirat. Bahkan bukan di dunia terus di akhirat, di hidup barzakh pun Al-Quran bersama kita. Apalagi selain Al-Quran yang bisa tetap setia bersama kita sampai surga. Bukan sampai pintunya surga, tapi sampai tertingginya surga. Pertama, kebaikan yang pertama, Al-Quran sa'adatun fid dunya wa barakatun fil rizqi wa salahun fil dhurriyyah wa nurun fil qabri wa syafa'atun yawmal qiyamah wa rif'atun fi darajatil jannah. Ini 6 kebaikan. Satu persatu. Sa'adatun fid dunya. Al-Quran adalah kebahagiaan dunia, dan kebahagiaan dunia adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, tidaklah kami menurunkan Al-Quran atas kamu kemudian kamu menjadi susah. Tidak. Tetapi untuk menjadi bahagia. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Apa artinya litashqa itu? Tahu enggak? Menjadi susah. Li. Huruf li dalam bahasa Arab artinya untuk. Tashqa menjadi susah. Allah menjelaskan artinya kata tashqa di surah yang lain, di surat Hud. Allah berfirman, Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Ketika hari kiamat datang, maka manusia di antara dua golongan. Ketika kita di hari kiamat, kita di antara dua pihak. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ, pihak yang pertama syaqi, wa sa'id, dan pihak yang kedua sa'id. Syaqi, Allah melanjutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Orang syaqi adalah orang ahli neraka, khalidina fiha, selama-lamanya. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, berarti tidaklah kami menurunkan Al-Quran atas kamu kemudian kamu menjadi ahli neraka. Tidak. Dan
Jadi bukan hanya bagi Muhammad SAW, tapi bagi kita semua. Siapapun yang ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran, insya Allah dia jauh dari Abi Lahab. Tinggal kita mau nggak dekat dengan Al-Quran, dan itu ikhtiar. Tidak ada yang memaksa kita untuk datang kepada Al-Quran atau meninggalkannya. Kalau kita mau, silahkan, Al-Quran ada. Al-Quran tidak tertutup terhadap siapapun. Siapapun yang mau datang kepada Al-Quran akan mengalami kebaikannya sendiri. Yang kedua, wa barakatun fir rizqi, dan Al-Quran adalah keberkahan rezeki. Dan rezeki bukan hanya uang. Ternyata ada jamaah yang seperti di sana. Mohon maaf, baru saya lihat. Jadi saya hanya fokus di area masjid, ternyata masih ada di sana. Biar saya lihat juga di sana. Tapi suaranya terdengar kan? Yang penting suaranya terdengar. Dan rezeki kita bukan hanya uang. Ada orang yang punya uang banyak tetapi tidak punya sehat. Pernah saya di di Jawa Timur, Sidoarjo, Porong, kemudian Jombang. Di Jombang acara wakaf Quran seperti ini. Setelah acara datang suami dan istri ke depan, ingin berwakaf 100 mushaf Quran. Kemudian minta didoakan. Saya doakan, mereka minta doakan kami sudah nikah 10 tahun belum punya keturunan. Mereka berwakaf 100 Al-Quran atas niat punya anak walaupun satu. Alhamdulillah mereka punya uang, tetapi 10 tahun setelah nikah belum punya anak. Kira-kira kalau kita punya 100 juta atau satu anak, mau yang mana? Jujur aja. Mau 100 juta atau anak? Yang mau 100 juta angkat tangan. Gak ada. Meski ada, pasti sembunyi. Siapa yang mau angkat tangan? Kalau saya dikasih 2 pilihan, seluruh harta dunia terkumpul atau anak, saya pilih anak. Karena itu rezeki besar. Anak itu menjadi khalifah kita. Kalau kita meninggal, kita artinya masih hidup, masih ada anak kita menjalankan amal kita. Nanti kalau kita duduk di kubur kita, tidak bisa melaksanakan sholat, puasa, tidak bisa melaksanakan kebaikan, ternyata anak kita itu bersedekah, berinfak atas nama orang tuanya, haji atas nama orang tuanya, umrah hadiah kepada ibunya atau bapaknya, bangun masjid namanya Masjid Khadijah. Khadijah itu siapa? Nama ibunya. Bikin sumur air atas nama ayahnya. Itu manfaatnya anak. Jadi orang punya anak soleh tidak rugi. Pokoknya soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la turfa'u darajatuhu fil jannah." Ada hamba Allah yang ditinggikan derajatnya di surga sehingga dia kaget. Orang ditinggikan di surga sehingga dia kaget. Kenapa kaget? Karena ditinggi sehingga dia, aku pernah amal apa yang bisa meninggikan? Aku itu bukan orang biasa, bukan orang alim yang bisa dapat surga tinggi segini. Kemudian dia bertanya, ya Allah, aku nggak pernah membuat amal yang bisa meninggikan posisiku di surga seperti ini. Maka Allah menjawab,
hadza bistighfari waladika laka. Ini bukan karena kamu banyak pahala atau banyak ibadahmu, tetapi ini hasil banyak doa anakmu kepadamu. Kemana sekarang? Mau 100 M atau satu anak soleh? Anak soleh. Makin anak soleh kita, doa untuk kita, makin kita tinggi di surga. Ya Allah, buat apa aku tinggi sekali di surga? Karena anakmu doa untuk kamu. Kalau kita mati meninggalkan warisan 100 juta, kita gak nikmati. Nanti yang dinikmati keturunan kita. Tapi kalau kita meninggalkan keturunan saleh, itu yang terjadi. Ini yang keberapa? Ngantuk kalian jemaah. Kalau ngantuk saya cukupkan saja. Mau dilanjut apa cukupkan? Cukup. Lanjut. Oke, saya lanjut agak cepat biar bisa istirahat nanti sholat seperti biasa. Sekarang yang ketiga, yang kedua, keberkahan rezeki. Dan rezeki bukan hanya uang. Ketiga, yang paling penting bagi saya ini yang ketiga, kesalehan keturunan. Itu hanya kita mendapatkan ketika kita kerja dengan Al-Quran. Dan contohnya banyak sekali. Saya cukupkan satu atau dua contoh saja. Ada teman kita di Badan Wakaf Al-Quran, namanya Ustaz Edi di Balikpapan. Beliau nikah setelah 8 tahun masih belum punya anak. Beliau kerja dengan Badan Wakaf Al-Quran, menjadi relawan Badan Wakaf Al-Quran. Setelah 2 bulan kerja dengan Badan Wakaf Al-Quran, mendistribusi Al-Quran, mengajak umat untuk berwakaf Al-Quran. Setelah 2 bulan, istrinya hamil. Tahu kan Pak Edi? Nanya nanti Pak Edi gimana? Saya diceritakan. Beliau 8 tahun setelah nikah tidak punya anak. Subhanallah, baru kerja dengan BWA 2 bulan hamil. Dan bukan hanya Pak Edi sendiri, ada 2 lagi yang seperti itu juga, 8 tahun dan yang satunya berapa tahun? Subhanallah, kerja dengan Al-Quran baru. Ada contoh yang lebih kuat lagi dalam Al-Quran. Allah mencontohkan kita di surat Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat, di kisah Nabi Musa dan siapa? Kisah yang di surat Al-Kahfi itu Nabi Musa dengan Khidir. Pernah gak baca kisah Nabi Musa? Nanti cari di YouTube apa kisahnya Nabi Musa dengan Khidir. Nanti ada banyak ustaz-ustaz berbahasa Indonesia, kisahnya sangat indah sekali. Allah menjelaskan kepada kita ketika Nabi Musa datang masuk sebuah kampung dengan Khidir alaihissalam, kemudian ahli kampung itu, warga kampung itu yang jahat, mereka mengusir Nabi Musa dan Khidir dan tidak memberikan makanan dan minuman. Hatta idza ataya ahla qaryatin istaq'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Dan melanjutkan, nanti buka surat Al-Kahfi, baca tafsirnya halaman yang ke 300, insya Allah tidak salah, halaman yang ke 300 sebelah kiri, nanti baca tafsirnya. Bukan 300 berarti 302. Nabi Musa dan Khidir masuk sebuah kampung, kemudian diusir oleh warga kampung yang jahat itu. Kemudian ketika Nabi Musa dan Khidir pulang, melihat sebuah tembok yang kondisinya rusak, miring, hampir jatuh.
dibangun kembali oleh Khidir. Kemudian Nabi Musa ta'ajub, wahai saudaraku, kenapa engkau membangunkan tembok ini? Kenapa engkau balas dengan baik sedangkan mereka itu jahat, tidak memberikan kita? Alhamdulillah saya masuk kampung warga Masjid Baitur Rahman diberikan minuman, kopi hitam kesukaan saya, tidak pakai gula, anggur, pisang, jeruk dan kelengkeng dan alhamdulillah. Jadi kampung ini hebat, karim, kurama, mulia, memuliakan tamu. Itu namanya dalam bahasa Arab karim atau murah hati. Alhamdulillah. Tapi kalau warga kampung yang dikunjungi Nabi Musa itu jahat, mereka diminta, Nabi Musa minta makanan, mereka nggak kasih. Tapi Khidir balas dengan baik. Sebuah tembok mau jatuh dibangun kembali, dibetulkan. Kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa engkau balas dengan baik? Kata Khidir, karena di bawah tembok tersebut ada harta yang dimiliki oleh dua anak yatim yang berada di dalam kampung tersebut. Jadi aku bukan balas kebaikan bagi orang yang jahat, tetapi gara-gara ada dua anak yatim dalam kampung itu, aku membangunkan temboknya sehingga dua anak itu menjadi dewasa dan bisa mengeluarkan hartanya sendiri. Takut kalau tembok itu jatuh, muncul harta itu dicuri oleh orang yang jahat. Jadi dijaga oleh Khidir, dilindungi. Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan tembok tersebut adalah milik dua anak yatim yang di dalam kampung itu, dan di bawahnya ada harta bagi mereka. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Allah berfirman, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Dan ayah daripada dua anak yatim itu adalah ayah salihah. Kalau kita membuka tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian kita membaca, ternyata Ibnu Katsir berkata, ayah daripada dua anak yatim itu bukan ayahnya berlangsung, bukan ayah kandungnya, tetapi kakek mereka yang ketujuh. Apa artinya? Artinya, kalau kita kerja dengan Al-Quran dan kita menjadi orang baik, Allah akan menjaga anak kita, cucu kita, apa yang cucu, cicit dan yang ketujuh. Bayangkan jemaah sekalian, sekarang di bawah tembok itu ada harta. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakun bisa membangunkan tembok itu kembali enggak? Bisa kan? Kenapa Allah harus mengirim dua nabi, Musa dan Khidir, untuk membangun tembok itu dan menjaga harta dua anak yatim? Gara-gara ayahnya orang saleh. Allah memberikan keturunan saleh, bukan hanya anak kandungnya, tapi cucu dan cicit yang ketujuh, semua generasinya. Bahkan kata ulama, jika kita orang baik dan kerja dengan Al-Quran, Allah menjaga keturunan kita sampai hari kiamat, dan setiap generasi kita ada di dalamnya orang muncul ahli Quran. Kalau kita sekarang kerja dengan Al-Quran, nanti kalau bukan dari anak kita, pasti dari cucu kita ada orang menghafal Al-Quran. Apa manfaatnya orang anak kita atau cucu kita atau cicit kita menghafal Al-Quran? Manfaatnya cicit
Pijit kan? Manfaatnya setiap dia membaca Al-Quran, pahalanya datang kepada kita sebagai orang tua atau kakek neneknya. Karena kita yang menjadi alasan untuk membawa dia ke dunia. Kemana uangnya? Kemana hartanya yang kita dapat? Padahal mungkin kita sendiri tidak rajin membaca Al-Quran, tapi karena anak kita atau cucu kita yang rajin, kita juga ditinggikan derajatnya di surga. Itu 3 kebaikan Al-Quran di dunia: kebahagiaan, keberkahan rezeki, kesolehan, keturunan. Kemudian 3 lagi di akhirat. Yang keempat, nurun fil qabr. Ini di hidup barzakh. Al-Quran adalah cahaya dalam kubur. Meski kita dalam kubur, Al-Quran tetap menemani kita sebagai pencahaya kubur. Jemaah sekalian, saya tidak mau jauh-jauh. 1,5 tahun lalu di Gaza, perang di Gaza masih berlangsung dan sampai sekarang masih berlangsung. Tetapi sekarang kita bisa bilang agak ringan, walaupun gencatan senjata, tapi Zionis rahmatullahi alaihim orang yang bohong selalu. Jadi walaupun harusnya gencatan senjata, tetapi setiap hari ada bom di Gaza dan ada orang yang ditembak dan setiap hari ada puluhan syahid. Tetapi agak ringan lah. Jadi orang bisa bergerak, makanan tersedia walaupun mahal sekali harganya, tapi tersedia. Dulu kan gak tersedia sama sekali sehingga orang kelaparan. Sekarang ada tapi mahal. Tapi alhamdulillah orang bisa. Ada seorang meninggal syahid, kemudian dikuburkan biasa. Setelah 2 minggu ada adiknya sendiri menjadi syahid juga, gugur syahid. Mereka datang ke kubur abangnya, dibuka kubur abangnya sehingga menguburkan adiknya karena tidak ada banyak tempat kubur di Gaza. Ketika dibuka kubur abangnya, ternyata kuburnya bercahaya, bersinar mukanya seorang syahid itu yang di dalam kubur, yang baru dikuburkan 2 minggu, bersinar mukanya, seakan-akan diganti mukanya dengan matahari. Mereka bertanya, mencari siapa orang ini. Ternyata beliau adalah penghafal Al-Quran 30 juz dan imam masjid di Kabupaten Jabaliyah di Gaza Utara. Berarti Al-Quran cahaya dalam kubur apa enggak? Pantas imam masjid, kemudian penghafal 30, kuburnya begini. Artinya beliau sudah dilihatkan tempat duduknya di surga. Kata Nabi SAW, ketika anak Adam masuk kubur, kemudian dikuburkan, teman-temannya, keluarganya pulang dari makam, dari kubur, didatangi oleh malaikat yang akan bertanya, berapa pertanyaan? Tahu kan kita? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa orang yang diutuskan kepadamu? Apa jawabannya? Siapa orang yang diutuskan kepadamu? Siapa? Muhammad. Kemudian muncul pertanyaan yang keempat. Kita tahu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu Muhammad. Baru muncul yang keempat. Bagaimana kamu tahu bahwa Muhammad itu nabi? Apa buktimu? Kenapa kamu yakin bahwa Muhammad adalah nabi? Karena orang kafir tidak mengakui. Orang Quraisy di Makkah dulu bilang bahwa Muhammad ini sahir, main sihir, syair, menulis syair, majnun, gila. Mereka tidak mengakui beliau sebagai nabi. Bagaimana kamu yakin bahwa Muhammad adalah nabi? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Kalau kita menghafal Al-Quran, langsung kita tanpa fikir bisa jawab. Allah berfirman di surat Al-Fath, ayat yang terakhir dari surat Al-Fath, sebelah kanan paling atas. Kalau tidak salah ayat nomor 28 atau 29.
Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Jadi orang mukmin bisa jawab, Allah, karena aku telah membaca Al-Quran dan Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian kalau dia lulus 4 pertanyaan ini, dibuka sebelah kuburnya sebagai potongan dari kubur dan dia melihat tempat duduknya di surga. Kemudian dia berdoa, ini hadis sahih yang saya ceritakan sekarang ini, hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jadikanlah kiamat sekarang, jadikanlah hari kiamat sekarang, karena dia keburuan ingin ke surga, tidak mau dikubur lagi. Ketika dia melihat surga, indahnya surga dan cium baunya surga, ya Allah, jadikanlah kiamat sekarang, aku mau ke tempat yang indah itu. Dan kalau dia tidak bisa lulus 4 pertanyaan itu, dipotong dari sebelah kirinya sehingga dia melihat tempat duduknya di api neraka. Auzubillahi min dzalik. Dan dia berdoa, berminta tolong ya Allah, janganlah hari kiamat terjadi, janganlah hari kiamat terjadi. Aku mau tetap disiksakan dalam kubur, tapi jangan aku ke neraka. Semua hanya bisa kita lulus dengan Al-Quran. Makin kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah makin kita lancar menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Al-Quran adalah syafaat di hari kiamat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Al-Quran datang di hari kiamat memberi syafaat atau penjaminan atau pertolongan bagi sahabatnya. Kata Nabi SAW, ya'ti al-Quran syafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah. Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya di hari kiamat. Kalau kita menjadi sahabat dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan balas di hari kiamat. Dan salah satu temannya Al-Quran orang yang membantu Ahlul Quran. Tidak mesti harus menghafal, yang membantu pun masuk orang Ahlul Quran. Dan yang keenam, yang terakhir, dan warifa'atun fi darajatil jannah. Al-Quran meninggikan derajat kita di surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil Ahlul Quran di hari kiamat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li qari'il Qur'ani iqra warda. Allah memanggil Ahlul Quran dengan kata bacalah dan naiklah, sungguh setiap ayat yang kamu baca naik di surga 1 derajat. Sungguh tempatmu di surga sampai ayat yang terakhir kamu membaca. Kalau kita membawa 30 ayat, hafalan kita 30 ayat, maka kita naik sampai surga yang ke-30. Kalau kita menghafal 30 juz, maka kita sampai ke surga yang tertinggi. Dan begitu jemaah sekalian, kebaikannya para penghafal dan bekerja dengan Al-Quran walaupun dengan cara membaca ataupun membantu Ahlul Quran. Mungkin saya cukupkan pada malam ini. InsyaAllah sebentar kita lihat video bagaimana jalan jihad di jalan Allah orang-orang tim kita di Badan Wakaf Al-Quran yang mendistribusi Al-Quran ke seluruh wilayah dan kabupaten Indonesia. Kemudian nanti kita dijelaskan oleh teman kita bagaimana cara menjadi anggota pewakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Jadi kita sebentar, paling beberapa menit saja, supaya kita semua juga mengambil kesempatan yang luar biasa pada malam ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.